Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya Naning Nuriantini, CGP Angkatan 7 Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, saya Naning Nuriantini, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SDN 1 Piton, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan. Dengan fasilitator Bapak Ali Tamami SPD MSI serta Ibu Rumiati SPD sebagai pengajar praktik. Rancangan tindakan dari saya untuk aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif sebagai berikut. Latar belakang aksi nyata saya adalah siswa tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Tujuan aksi nyata ini adalah yang pertama, menciptakan siswa yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur keberhasilan aksi nyata ini, yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Selanjutnya adalah lini masa tindakan. Langkah-langkah tindakan yang saya lakukan: 1. Menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif atau keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Sedangkan yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Proses pembuatan keyakinan kelas pada kelas 6 di SDN 1 Piton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini awal semester, awal tahun pelajaran baru, maka kita sepakati kelas 6 akan membuat peraturan kelas atau keyakinan kelas. Anak-anak tugasnya menulis apapun yang termasuk peraturan kelas atau keyakinan kelas. Paham? Berikut dukungan yang dibutuhkan. 1. Dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta siswa agar tindakan yang telah disusun dapat dilaksanakan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang terakhir, orang tua dalam melaksanakan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul di ruangan kelas ini dalam rangka pemaparan dari Ibu Naning Nuriantini sebagai guru penggerak angkatan 7 dengan judul menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya
Baik Bapak Ibu, agar pelaksanaan hari ini dapat berjalan dengan lancar, mari kita buka acara ini dengan ucapan basmalah. Saya katakan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Bapak Ibu yang saya hormati, dalam acara ini nanti Ibu Naning yang ini akan memaparkan, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Untuk itu Bapak Ibu guru untuk mendengarkan dengan seksama agar apa yang disampaikan oleh Ibu Naning bisa berjalan dengan baik, Bapak Ibu bisa memahami dan mengerti. Begitu ya Bapak Ibu. Baik. Nanti di dalam pemaparan ini Ibu Nuryanti ini akan menjelaskan secara detail kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahapan ini. Oleh karena itu nanti ibu-ibu mudah-mudahan bisa menjadikan motivasi diri agar ibu-ibu guru yang lain bisa mengikuti acara ini atau mendaftarkan sebagai CGP, calon guru penggerak. Kata? Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Untuk itu waktu saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Tingkat 1 yaitu Bapak Suryono SPD. Yang kami hormati ibu-ibu guru SDN Tingkat 1 yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat hidayahnya sehingga kita bisa bertemu di acara di pagi ini dengan lancar dan tertib. Amin. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW dan semoga kita mendapat syafaatnya di hari kiamat. Amin. Yang pertama lagi terima kasih kepada Bapak Suryono selaku Kepala Sekolah SDN 1 Piton yang telah memberikan waktu dan tempat untuk saya menyampaikan tugas saya, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Ibu guru yang sudah menghadiri undangan dari saya. Sebelumnya saya lanjutkan pemaparan saya. Perlu Bapak Ibu ketahui, saya sudah mengikuti pendidikan guru penggerak ini dimulai tanggal 26 Oktober 2022 waktu itu pembukaan, dan tanggal 23 Desember 2022 itu terakhir untuk pembelajaran modul 1. Dalam pendidikan guru penggerak ini saya harus menyelesaikan 3 modul dalam jangka waktu 6 bulan. Alhamdulillah dalam jangka bulan Oktober sampai Desember tersebut saya sudah menyelesaikan modul 1. Modul 1 itu tersendiri terdiri dari 4 modul. Modul yang pertama yaitu modul 1.4 yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Banyak sekali ilmu yang kami dapat. Sebenarnya Bapak Ibu guru sudah melaksanakan itu semua, tapi kita belum tahu dari mana ini proyek seperti ini, filosofi siapa ini. Ternyata setelah kita mempelajari modul 1.1 yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, luar biasa, yang sampai sekarang pun masih bisa kita terapkan di zaman era modern ini. Seperti apa? Kalau kita mengajar ke anak-anak, kita menggunakan metode pembelajaran jigsaw, kita mengadakan demonstrasi, kita mengadakan diskusi, itu sudah termasuk filosofi Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid. Jadi kita tidak hanya berbicara di depan, ini pelajaran kamu, ini kamu harus seperti ini, tidak. Tapi kita sudah melaksanakan. Mungkin filosofinya Ki Hajar Dewantara yang lain.
pada zaman ini kita itu tidak boleh meninggalkan kodrat anak sebagai kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alamnya kita anak itu semakin kesini tuh pertumbuhan badan anak-anak kita kan juga berbeda dengan zaman dulu, semakin tambah pintar, semakin banyak ilmu yang dipelajari, dan kodrat zaman sekarang kita sudah memasuki era zaman modern ya. Kita tidak boleh ketinggalan. Anak-anak sudah pandai sekali menggunakan HP walaupun tidak kita ajari, harus kita ikuti. Alhamdulillah pemerintah juga sudah memberikan bantuan berupa gadget. Alhamdulillah setelah kita juga mendapatkan bantuan tersebut, maka kita juga tidak ketinggalan dengan kodrat zaman tersebut. Mari kita gunakan gadget yang dari pemerintah itu kita gunakan sebaik-baiknya untuk menunjang pembelajaran. Selanjutnya modul yang kedua yang sudah saya selesaikan yaitu modul 1.2, yaitu tentang peran dan nilai guru penggerak. Di sini tidak akan saya jabarkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru nanti bisa mengikuti calon guru penggerak angkatan berikutnya dan bisa mempelajari sendiri. Untuk modul selanjutnya modul 1.3 yaitu tentang visi calon guru penggerak. Jadi di sini saya diajari membuat visi kita sendiri, bukan untuk visi sekolah, tapi untuk visi diri kita sendiri. Bapak Ibu mungkin karena nanti guru kelas juga harus mempunyai visi masing-masing kelas. Supaya apa? Supaya siswa kita nanti bisa mencapai visi yang kita pelajari, kita sampaikan. Dan yang terakhir modul 1 yaitu modul 1.4 ini yang budaya positif. Dan di modul 1.4 ini kami diberi tugas untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu guru yang ada di SDN Iwan 1. Ya, terima kasih ya. Selanjutnya ini untuk memasuki sesi pertama, saya perkenalkan salam guru penggerak. Ya, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Monggo bersama-sama supaya kita tetap semangat. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Tangannya seperti ini saja. Monggo bersama-sama ibu-ibu. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Itu slogan kita. Ini saya membuat seperti ini untuk tugas saya yaitu aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Dan kedua kalinya selamat datang para guru hebat ini. Kita pasti akan menjadi guru hebat kalau kita mengikuti zamannya. Di sini bukan saya itu yang paling pintar, bukan. Di sini kita mari belajar bersama, saling berkolaborasi, saling mendukung untuk menciptakan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini, yaitu SDN 1 Piton. Konsep utama modul budaya positif ini banyak sekali Bapak Ibu. Nanti akan kita kupas satu persatu. Ini ada 7 konsep utama modul budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua tentang disiplin positif itu sendiri apa? Nanti kita akan bahas. Yang ketiga tentang kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima posisi kontrol guru. Yang keenam keyakinan kelas. Dan yang ketiga segitiga distribusi. Mungkin Bapak Ibu di sini masih banyak yang yang belum dikenal ya. Makanya hari ini mari kita kupas satu persatu supaya kita mengenal dan bisa mempraktekkan dalam kelas masing-masing. Selanjutnya yang pertama tadi tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Ini Bapak Ibu, pengertiannya yaitu adalah pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi
sehingga setiap siswa belajar sesuai kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sebenarnya Bapak Ibu ini sudah merasakan terdiferensiasi. Kita sudah membaca di mana? Di platform Merdeka Belajar. Ini apa betul? Iya Pak? Terdiferensiasi ada di platform Merdeka Belajar. Terdiferensiasi ini berasal dari kata different bahasa Inggris. Apa artinya? Different. Apa? Berbeda. Ini apa betul? Different. Berbeda. Maksudnya pripun? Kita harus mempunyai pemikiran baru. Kok berbeda pripun? Gini. Dalam satu kelas, seperti kelas kita, SD kita 1 ini banyak sekali. Satu kelas, contohnya kelas 1 langsung saja kelas 1 ya. Ada yang siswa yang reguler biasa, tapi ada yang punya kebutuhan khusus, khususnya autis. Nah ini harus kita perhatikan juga yang autis. Sebab makanya kita mengajarkan juga berbeda. Misal dalam pelajaran agama, ada anak yang normal, yang reguler, itu sudah bisa menghafalkan surat Al-Fatihah. Tapi yang autis tidak mungkin menghafalkan. Mungkin yang sudah anak yang autis sudah bisa menghafalkan Bismillah, itu sudah betul, itu sudah bagus. Jadi kita harus bisa membedakan anak-anak yang dalam satu kelas itu. Walaupun berbeda, kita juga membedakan pembelajarannya, sehingga dengan tahapan tersebut kita bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu mungkinnya sudah paham juga ya, profil pelajar Pancasila itu apa saja. Ini yang pertama apa itu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri, bernalar kritis, selanjutnya kreatif dan bergotong royong. Ini sudah kita pelajari, semuanya sudah mengikuti, kita juga sudah paham semuanya. Ini loh tujuannya, kita akan menjadikan siswa kita menjadi profil pelajar Pancasila. Yang akan kita pahami selanjutnya mengenai disiplin positif. Kenapa disiplin? Biasanya kalau kita mendengar kata disiplin, apa artinya? Menaati peraturan. Iya, menaati peraturan. Apalagi mungkin taat, ya loh, patuh. Nah itu arti dari disiplin. Kalau saya pribadi mendengarkan kata disiplin, contohnya bapak kepala sekolah, besok jam 7 harus sampai di sekolah. Saya tidak semuanya. Ibu, bagaimana saya akan mengantar anak saya ke sekolah? Harus jam berapa ini? Nah, ini kan menimbulkan ketidaknyamanan saya. Itu arti dari disiplin. Itu budaya kita. Budaya kita, makna disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Akhirnya saya, aku berangkat jam berapa ya supaya di sekolah tidak terlambat. Seperti itu. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita itu apa toh disiplin? Mendisiplinkan anak itu tujuannya adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Apa maksud motivasi intrinsik dan ekstrinsik? Nanti akan kita bahas di selanjutnya. Ya. Disiplin positif ini merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan maupun tanpa hukuman. Jadi gak usah disogok, tak sogok itu butuh tertib ya. Tak hukum itu kudu harus disiplin. Tidak seperti itu. Kalau zaman saya dulu ini pengalaman juga pribadi saya. Waktu masih mengajar LGBT itu seperti itu. Ada anak bandel, kemudian tidak mengajarkan PK, kemudian saya hukum.
itu sudah zaman dulu masih relevan, tapi kalau diterapkan zaman sekarang mungkin kita akan dimusuhi murid kita. Makanya sedikit demi sedikit marilah kita terapkan disiplin positif ini tanpa membuat anak menjadi marah, tanpa kita memberikan hukuman kepada anak supaya anak tersebut menyadari kesalahan diri sendiri. Sekarang yang kita lanjutkan adalah kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga nih, kebutuhan dasar manusia. Di sini kami pelajari ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup di sini yaitu kebutuhan biologis, bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Contohnya seperti ini, ada murid kita mungkin di rumah tidak sempat sarapan, gitu, tidak diberi bekal oleh orang tua, kemudian sampai di sekolah dia ternyata lapar. Karena ada temannya yang membeli jajan atau membeli oleh direbut. Nah, mengapa direbut? Dia ingin bertahan hidup, dia lapar, makanya ingin tetap makan. Apakah itu perbuatan salah atau betul? Nanti kita lanjutkan. Ya, ini adalah kebutuhan dasar manusia yaitu yang bertahan hidup. Kebutuhan selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Ya, mereka biasanya belajar karena suka pada gurunya. Oh, gurunya cantik. Oh, gurunya ganteng. Emang aku pengen belajar terus. Jadi pengennya dikasih sayang dan bisa diterima. Bagi mereka, teman sebaya sangat penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan dasar manusia yang ketiga yaitu penguasaan. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar penguasaan ini biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Biasanya ini juga ada, mungkin di rumah dia itu pendiam sekali, tapi kalau di sekolah dia ingin berkuasa. Ini juga seperti itu, ingin menjadi penguasa. Kebutuhan dasar manusia selanjutnya adalah kebebasan. Kebutuhan untuk kebebasan adalah kebutuhan akan kemandirian. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Ini kebebasan, dia pengen bebas. Memang mungkin di orang tua, di sekolah siswa tersebut akan merasa bebas. Akhirnya biasanya bukan teman-temannya seperti itu, kebebasan. Kebutuhan yang kelima yaitu kesenangan. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Jadi pokoknya aku senang ini, terus enggak apa nih, bukan mikir otaknya. Pokoknya aku senang, saya akan melakukan apa yang saya senang. Selanjutnya yaitu yang keempat, motivasi perilaku manusia. Motivasi itu adalah dorongan ya. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri sendiri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Di sini yang kita pelajari menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Siswa melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ya kan? Saya harus menggunakan atribut kalau ketemu pacar harus menggunakan atribut. Nanti kalau tidak menggunakan berlengkap, nanti saya dihukum. Nah, ini tadilah namanya motivasi ekstrinsik yang ada dari luar, ekstrinsik dari luar. Oh, nanti saya kalau tidak mengerjakan PR saya dihukum. Namanya motivasi ekstrinsik. Kemudian yang kedua, motivasi yang kedua yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini contohnya siswa melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini juga termasuk motivasi eksplisit. Contohnya, akhirnya dapat 10 gurunya kasih aku
hadiah. Nah, itu juga penghargaan itu juga termasuk motivasi ekstrinsik. Motivasi selanjutnya adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Inilah yang kita harapkan. Motivasi yang ada dalam diri kita yaitu motivasi intrinsik. Siswa melakukan disiplin diri karena sadar nilai kebajikan diri. Sadar dengan dirinya sendiri, bukan karena nanti takut dihukum, nanti dapat hadiah seperti itu. Yang kelima, sebelumnya ini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Disiplin itu ada yang tidak ada. Yang pertama hukuman, seperti saya ceritakan tadi, saya dulu pernah menghukum anak. Ya, ternyata anaknya nanti akan menjadi seperti apa? Menyakitkan pasti. Anak akan merasa disebut, oh kita ngomong seperti itu biasanya ya. Akan merasakan membekas sakit tersebut, akan membekas ucapan-ucapan dari guru tersebut. Selanjutnya tidak nyaman, pasti akan tidak nyaman. Wah, aku ketemu baik, guru baik, aku oke, tidak nyaman. Siswa takut, otomatis tidak mau sekolah. Paling yang paling apa itu? Yang paling baik itu anak tidak mau sekolah, kenapa? Takut juga, takut seperti itu kalau ada hukuman. Yang keempat memaksa pasti. Kamu tidak bisa PR, ayo lari lapangan 10 kali, dipaksa. Selanjutnya siswa menyembunyikan kesalahan pasti. Dia tidak akan jujur, mendelik kesalahan, hanya tidak mau mengaku. Memang tidak mengaku pertukaran donasi ada, tidak akan menyembunyikan kesalahannya. Yang terakhir siswa menjadi rendah diri, pasti tidak pede. Nopo-nopo gak mau maju hagelan teleponi nang menang mau. Itu jadi hukuman. Selanjutnya yang kedua itu kalau kita memberikan penghargaan. Penghargaan ini berupa apa? Biasanya berupa apa? Benda, betul benda. Mungkin permen, mungkin jajan, mungkin uang. Ya, itu nanti akan membuat apa? Tidak efektif. Mau ngapain? Surat Anas, gue nek Singapura dapat apa jenis permen. Besok pergi, aku besok belajar nek dapat apa lah. Dia tidak efektif. Terus kemudian merusak hubungan. Ada temannya yang di Jawa akhirnya iri. Oh si A dapat permen, aku orang. Terus kemudian mematikan kreativitas. Aku bukannya saya ingin menjadi aku benda apa mendapatkan permen. Saya apa jenis? Saya belajar sulit. Akan memakan kreatif, dia tidak berkembang kreatifnya. Karena paling kok saya dapat kerja bergaya-gaya, saya tidak akan mendapat. Selanjutnya menghukum dengan sistem ranking. Biasanya kita sekarang benar kok Protokol 13 dan kurikulum merdeka tidak ada ranking yang sebenarnya tidak ada ranking. Mengapa? Karena yang tidak ada yang di bawah itu mungkin Allah musinau serta paling banyak tetap dia yang mendapat juara. Yang terakhir, merampas hak menghargai dirinya. Aku tidak mau belajar. Dia mau belajar dan tidak mau. Itu kalau penghargaan. Paling subur KE yang dapat hadiah. Sedangkan konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu yang pertama dengan konsekuensi. Konsekuensi itu akibat nih. Saya belajar, nanti akibatnya akan menjadi apa saja yang termasuk konsekuensi. Ini penguatannya hanya jangka pendek. Ya, konsekuensi kan maka tidak mencatat PR. Dia dapat hukuman, contohnya seperti itu. Cuma pendek, besoknya balik mungkin. Itu konsekuensi. Yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Pak guru terus terus memantau si tadi pernah mengerjakan PR. Kita harus memantau terus. Loh, jadi kamu tidak mengerjakan PR, mengerjakan PR lagi, kan kita harus memantau terus. Selanjutnya adalah stimulus respon. Kalau kita memberikan atau kamu tidak mengerjakan PR, iya bu, responnya iya bu, karena saya semalam udah tidur. Nah seperti itu, ada stimulus, ada respon. Siswa menghormati peraturan, siswa ini menghormati peraturan, ada peraturan harus mengerjakan PR. Hanya menghormati peraturan,
lulus satu semester mesti mengerjakan PR. Pasti tidak dapat hukuman. Berikutnya, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan atau kesalahan saya tadi tidak sempat karena kamu sudah tidak menghormati peraturan, kamu sudah salah. Oke, itu saja. Jadi untuk merenungi kesalahan itu tidak ada waktunya untuk merenungi kesalahan. Kemudian kita yang sukses, kita menggunakan restitusi. Restitusi apa? Nanti akan kita bahas setelah di sini. Restitusi, dengan restitusi siswa akan bertanggung jawab atas perilakunya. Itu nanti ada contohnya, ada apa itu? Dia itu tidak betul yang nyata bukan gurunya, tapi dia akan sadar diri atas perilakunya. Oh ya saya harus bertanggung jawab. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Nah, dengan adanya kasus, kemudian dia menyadari atas perilaku kesalahannya, dia akan selalu ingat, oh iya, saya tidak akan mengulangi lagi kesalahan saya tadi. Sampai dia sesuai dengan keyakinan kelas tersebut. Tidak akan bertanggung jawab pada keyakinan kelas tersebut. Siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah di sini seperti ini, seperti contoh kemarin ya, saya sebagai gurunya, kemudian murid saya ajak Romi, apa kesalahan kamu? Itu dia akan menjawab, oh iya Bu, saya tidak akan sholat Jumat, tidak sholat jamaah sholat duhur. Dia tahu sendiri, tidak usah perlu. Kamu kok salahnya? Kita tidak usah membantah kita. Kamu salah, tidak membawa buku PR, tidak menjalankan tugas seperti itu. Jadi kita tanya, apa kesalahan itu? Dia akan menghormati dirinya sendiri. Selanjutnya teori kontrol. Nah, dirinya memegang kontrol, bukan gurunya. Kalau gurunya kan, kamu salah, kamu tidak mengerjakan PR seperti itu. Tapi dia guru tersebut akan menjadi pemegang kontrol dan sesuai bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Pasti terus apa konsekuensinya, apa jalan keluarnya? Ya guru saya akan memperbaiki kesalahan saya. Nah, seperti itu tujuan dari restitusi. Konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada siswa. Ini restitusi, apa itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen tahun 2004. Sedangkan ciri di restitusi yang pertama, bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Kesalahan itu apa? Saya tidak melakukan PR dulu. Terus untuk yang kedepannya bagaimana? Saya berjanji akan mengerjakan tugas seperti itu. Ya. Memperbaiki hubungan, artinya dengan gurunya, dengan temannya, hubungannya akan menjadi baik. Tawaran bukan paksaan. Kalau mungkin dia tidak bisa memberikan solusi, terus guru punya tawaran, bagaimana? Kalau kamu semalam tidak mengerjakan PR, terus kenapa? Semalam saya sudah tidur jam 8. Sebaiknya kamu mengerjakan PR setelah pulang sekolah langsung mengerjakan PR. Yaitu memberikan tawaran. Oh iya Bu, oh iya ada, seperti itu. Kalau mungkin belum ada, ya dicarikan yang lain. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi bagaimana kita harus tahu bagaimana keadaan kita, bagaimana solusi dari masalah yang kita hadapi. Selanjutnya mencari kebutuhan dasar yang mendasari kita. Tadi ada 5 kebutuhan dasar ya, mana yang kebutuhan dasar kita yang mendasari perilaku kita. Fokus pada karakter. Seperti tadi, kita akan fokus menjadikan karakter profil pelajar Pancasila pada diri siswa. Yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi. Jalan keluarnya apa? Mari kita bersama-sama mencarinya. Perbedaan, ini contoh kasus. Siswa sering tidak mengerjakan PR.
Ini kalau kita sebagai penghukum, guru itu akan bertindak menuntut siswa untuk menghormat bendera selama 10 menit. Oh maaf itu masih salah ya. Menghormat bendera ini kok apa itu? Kemarin upacara, sebenarnya saya membuat upacara di mengerjakan PN ya. Ini siswa sering tidak ikut menggunakan atribut lengkap dalam upacara. Ya, guru menghukum siswa untuk membuat bendera selama 10 menit. Kalau kita guru sebagai penghukum, guru marah dan siswa menjadi takut. Pasti itu ya, kalau guru sebelum ngomong pasti siswa akan takut. Kalau konsekuensi, ini sudah betul saya sering kita mengajar PR ya. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan semua. Iya saya salah, saya tidak mengerjakan PR, maka disuruh gurunya untuk mengerjakan waktu istirahat atau mengerjakan sebanyak 3 kali lipat, dia akan bersedia. Sedangkan yang ketiga, kalau kita perbedaannya kalau kita menggunakan restitusi, guru menanyakan nilai kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Contohnya, mengapa kamu tidak mengerjakan PR? Semalam saya sudah tidur jam 8, contohnya ya. Kemudian kalau kamu tadi pulang sekolah langsung mengerjakan PR bagaimana? Oh iya, saya pasti bisa mengerjakan tugas dan tidak melanggar keyakinan kelas. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Sudah pasti tadi. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kita lanjutkan yang nomor berapa tadi? 6 kalau tidak salah. Ini Bapak Ibu, ini yang paling penting ini ya. 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Contohnya siswa berkata-kata kotor. Yang pertama, apakah kita mau menjadi seorang penghukum? Nah ini, penghukum itu ciri khasnya pasti dengan ada yang tinggi, pasti. Pasti orang sekolah, lalu berdiri di depan barisan, seperti itu. Tapi dengan menggunakan nada yang tinggi. Mungkin dengan bahasa tubuh matanya melotot, mungkin ya itu sebagai ciri-ciri dari melotot. Kalau itu penghukum mungkin dengan cara menunjuk-nunjuk jari, itu juga termasuk ciri-ciri dari penghukum. Konsekuensi logis dari penerapan peraturan sebagai hukum adalah kemungkinan murid marah dan mendendam menjadi pendendam. Selanjutnya, kalau kita sebagai pembuat rasa bersalah, ini posisi ini orang guru itu suaranya lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keminiman yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, dan rendah diri. Misalnya waktu berapa kali ibu harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Nah itu dengan suara lembut artinya akan merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Sebagai teman, kalau posisi kita sebagai teman, posisi guru berdampak negatif dan ada yang berdampak positif. Berdampak positif ini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang atau murid. Tapi kalau negatifnya, wis merasa sebagai teman, tidak akan merasa takut. Kata-kata yang dilontarkan guru biasanya, ayolah yang nanti buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu sama. Seperti itu kata-kata yang disampaikan kalau posisi guru sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Pemantau ini berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Kalau kita menjadi posisi sebagai pemantau, kata-kata yang kita ucapkan apabila ada siswa kita yang berkata kotor adalah, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Seperti itu kalau kita menjadi
pemantau. Dan posisi kontrol yang kelima yaitu kita sebagai manajer. Manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi maupun pemantauan. Dengan demikian, bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila kita diperlukan. Jadi manajer itu yang kalau kita posisi manajer yang kita katakan adalah apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah itu kesalahanmu apa saja? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah seperti itu kalau kita sebagai manajer. Dari 5 posisi kontrol ini di mana yang harus kita laksanakan? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat rasa bersalah? Apakah sebagai teman, pemantau, atau manajer? Yang mana Bapak Ibu? Yang manajer. Kita sebaiknya memposisikan diri sebagai manajer. Dulu saya juga melaksanakan juga ya, menghukum. Sekarang sudah tahu seperti itu, kita harus merubah sikap kita. Tapi di sini mungkin ada masukan deh. Ada kemarin waktu saya mengikuti kegiatan itu, apakah masih relevan kita menghukum siswa pada saat seperti ini? Ribon Pak Yano, apakah kita masih relevan untuk menghukum siswa kalau ada siswa yang berbuat salah? Oh gitu. Tentunya masih relevan. Ya, untuk menghukum siswa, saya kira masih tetap relevan. Dengan catatan menghukum siswa itu tidak melukai, tidak menangani fisik. Jadi tujuan hukuman itu adalah untuk merubah sikap siswa yang tadinya tidak mendengarkan, dia terus bisa mendengarkan dengan baik. Biasanya sikapnya kurang sopan pada guru menjadi sopan, mau mendengarkan, mau menulis, pokoknya ikuti atau taat patuh pada guru. Jadi hukuman sih. Terima kasih Pak Yono. Saya juga berpikir seperti itu, masih relevan tapi dalam taraf-taraf yang baik, bukan fisik. Contohnya seperti ini. Mungkin relevannya ya bukan level bagus enggak, tapi kita nanti akan kembali ke manajer. Contohnya ada teman saya beragama pindah mutasi di tempat baru. Murid-muridnya itu semuanya berkata kotor. Jadi sudah makanan biasa berkata kotor. Yang saya mungkin apa itu berkata yang besok Tidak baik ya. Itu seperti biasa. Akhirnya teman saya sebagai guru agama kan langsung, loh kok begini? Akhirnya dia menghukumnya dengan cara istighfar dan membayar Rp1.000. Itu. Alhamdulillah setelah berjalan 1 minggu 2 minggu sudah hilang semuanya. Jadi penghukum itu masih bukan relevan lagi. Namanya apa ya? Kita nanti masuk ke manajer, ke segitiga restitusi. Ini keyakinan kelas ini Bapak Ibu yang nanti kita bisa terapkan dalam kelas kita masing-masing. Sebagai guru kelas nanti kita bisa praktekkan cara membuat keyakinan kelas. Apa pokok keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kalau peraturan sudah ada di sekolah banyak sekali peraturan tata tertib nih kok. Tapi di sini kita keyakinan kelas saja. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai di kendaraan roda 2 atau motor? Ini pertanyaan pemantik. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah ini hanya pemantik. Peraturan itu biasanya kita juga melanggar nih. Kenapa? Ya karena kalau tidak memakai helm nanti kalau ada polisi ditilang. Kalau kita mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Karena sekarang masih dalam tahap COVID masih menyebar, contohnya tidak kesadaran dari diri sendiri. Tapi kalau sudah sadar, di rumah naik kunci saya menggunakan helm. Itu dari motivasi dari dalam. Saya tetap menggunakan masker dan mencuci tangan supaya saya selalu sehat. Jadi tidak karena ada peraturan saya memakai helm, karena ada peraturan saya menggunakan masker dan mencuci tangan seperti itu. Kegiatan membuat keyakinan kelas.
Ini guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Ini sudah saya terapkan di kelas 6 dan sudah menghasilkan keyakinan kelas. Mohon nanti Bapak Ibu di kelas masing-masing juga bisa mempraktekkan cara membuat keyakinan kelas ini. Yang pertama, berdiskusi tentang peraturan. Ini dokumennya saya dokumentasikan. Saya memberikan tentang peraturan itu apa. Kemudian kita memberikan yang gampang saja kata-katanya. Ini satu kelas, cukup satu kelas itu saja. Tidak usah kelas lain. Kelas yang kita pegang sendiri-sendiri. Yang kedua, setelah merumuskan peraturan, kita menjadikan keyakinan kelas. Ya, anak-anak kita beri kertas, kemudian gampang saja. Bu, tidak boleh menyontek, boleh tulis. Bu, datang atau apa tuh boleh. Yaitu kita menjadikan keyakinan kelas. Jadi setiap kelas keyakinannya berbeda-beda, boleh. Tergantung kelasnya masing-masing. Yang keempat, setelah kita menyelesaikan peraturan menjadi keyakinan, kita tempelkan di depan dan kita pilih yang sesuai dengan kelas kita masing-masing. Ya, setelah saya cek semuanya, itu ada kalau tidak salah ada 5 keyakinan kelas dari kelas 6 SD 1 Piton. Yang pertama yaitu datang tepat waktu. Ini sudah umum karena di peraturan sekolah pun datang tepat waktu. Yang kedua, sopan santun. Sopan santun ini banyak sekali contohnya. Berkata kasar itu sudah melanggar sopan santun. Di dalam kelas, guru kelas lain mungkin pas ada pelajaran di bagian kosong bengok-bengok, itu sudah melanggar sopan santun. Jadi sudah banyak sekali masuk yang sopan santun. Yang ketiga, komitmen. Contoh di komitmen ini kita ada sholat berjamaah bersama. Setelah zuhur berjamaah bersama Terus waktu itu ada murid yang tidak mengikutinya. Nah, itu termasuk komitmen. Mungkin membawa HP, di sekolah membawa HP, kan kita tidak boleh, termasuk juga komitmen. Kecuali kalau HP-nya ada pembelajaran, anak bisa membawa HP ya, kita mempelajari tentang internet, ya itu boleh, termasuk komitmen. Yang keempat yaitu membawa HP saat materi yang mengharuskan membawa. Yang kelima, jujur. Jujur ini juga banyak sekali. Kalau kita waktu ulangan nyontek, ya anak-anak sudah melanggar keyakinan kelas yaitu jujur. Kemudian tadi ditanya beliau sama kamu tidak mengaku, lah itu juga melanggar jujur. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Ini lebih abstrak dari peraturan, lebih kelihatan dari peraturan. Tidak boleh menyontek, contohnya. Tapi kalau kita menggunakan kata-kata yang positif, tidak boleh kan negatif Jadi jujur seperti itu. Apa nggak usah panjang-panjang. Yang kedua, sedikit saja agar mudah diingat, jujur, mandiri seperti itu. Berupa pernyataan universal, sing gampang mawon, tidak usah sing panjang, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Sing gampang dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalau merokok dilarang merokok, tidak boleh merokok, contohnya tapi dilarang merokok seperti itu. Jadi kita menggunakan kata-kata yang positif. Yang terakhir, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Saya sebagai guru agama, saya juga tahu kelas 1 apa keyakinan kelasnya, kelas 2 apa keyakinan sampai dengan kelas 6. Sehingga semua dilibatkan, semua tahu agama masih ini melanggar keyakinan kelas, kita harus bisa bertanggung jawab atas anak tersebut. Selanjutnya ini segitiga restitusi. Segitiga berarti ada 3 Ini ada 3 restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Di sini kita akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, foto salahmu. Nah, dia menyadari dirinya sendiri. Apa
Kamu tahu mengapa saya panggil? Nah, itu menstabilkan identitas. Oh iya Bu, saya tadi datang terlambat. Contohnya itu menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Mengapa kamu melakukan itu? Nah, saya alasannya. Itu validasi tindakan yang salah. Yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Nah, kita tidak terlambat masuk sekolah. Apa keyakinan kelas yang kelas 6, contoh kelas 6? Datang tepat waktu. Terus bagaimana cara kamu memperbaiki? Dan seperti itu namanya segitiga restitusi. Oke, Bapak Ibu, ini contoh dari segitiga restitusi yang sudah saya praktekkan di kelas 5 dan kelas 6. Semoga bisa menjadi gambaran Bapak Ibu. Selamat menyaksikan. Skenario fase 1. Ketika psikolognya berjamaah, saya melihat salah satu penerima tidak mengikuti kegiatan tersebut. Dalam kesepakatan kelas, ada salah satu nilai pencegahan yang telah disepakati dan diyakini semua warganya, yaitu komitmen. Artinya bahwa semua warga kelas sepakat dan meyakini bahwa semua warganya harus komitmen dan menjalankan segala hal. Saya sebagai guru belajar harus melaksanakan tindakan koordinasi tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Skenario kasus 2. Saat jam istirahat, pada 2 siswa kelas 6 terjadi keributan antara Bagas dan Diri. Bagas mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan atau kotor. Dalam kesepakatan kelas, ada salah satu nilai kebijakan yang disepakati yang diyakini yaitu 1. Artinya bahwa semua warga kelas sepakat dan meyakini bahwa semua warganya harus santun dan menjalankan segala hal. Berkata kotor merupakan salah satu tindakan yang tidak sopan atau bertentangan dengan salah satu nilai kebajikan. Saya sebagai guru agama Islam harus melaksanakan tindakan penyuluh saya tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Oke, Bapak Ibu, itu tadi cara kita menghadapi kasus yang ada di sekolah kita atau di kelas kita masing-masing. Jadi kita tidak menjadi seorang pemarah. Aku salah seperti itu tidak perlu, tapi kita akan menjadi seorang manajer. Selanjutnya masih ada sedikit
Yang perlu saya sampaikan untuk segitiga diskusi sudah selesai. Kita lanjutkan. Dalam menerapkan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among. Jadi di sini kita akan menjadi among pelajar, posisi manajer, yang menuntut siswa menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini adalah standar nasional pendidikan kita. Semoga belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Salam Merdeka Belajar. Salam. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang hari ini menyempatkan waktu untuk mendengarkan pemaparan dari saya. Karena ada sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Cukup sekian, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu guru yang mungkin akan bertanya mengenai pemaparan saya hari ini tentang budaya positif. Monggo, silakan. Oh, tidak, monggo Bu Lida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Ampun saja. Setelah kami mendengarkan dan penyampaian aksi nyata nomor 1 4 tentang budaya positif, kami mendapatkan hal baru atau ilmu baru, yaitu tentang positif kontrol dulu dan segitiga restitusi. Di dalam segitiga restitusi ada langkah-langkah yang sudah disampaikan dari Bu Naning, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Yang saya tanyakan, apakah dari langkah-langkah segitiga restitusi tersebut bisa dibolak-balik? Misalnya dari yang nomor 1 dulu, yang nomor 3 dulu, kemudian dari nomor 2 dan nomor 1, misalkan seperti itu, atau mungkin sebaliknya gitu. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua, apakah dalam pembuatan keyakinan kelas kita bisa menambahkan lagi, mungkin karena ada pembuatan siswa yang tidak baik, perbuatan siswa yang tidak baik maksudnya, dan belum dimasukkan di keyakinan kelas. Demikian Bu Naning, terima kasih. Terima kasih sekali kepada Bu Linda, luar biasa pertanyaannya ya. Ada 2 pertanyaan di sini yang saya garis bawah. Yang pertama masalah segitiga restitusi. Memang Bapak Ibu, saya pun baru mendengar segitiga restitusi ini dalam modul 1 TEPA, dan ini hal baik, maka perlu kita sampaikan. Tadi segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi kesalahan, yang ketiga keyakinan kelas. Apakah itu bisa kita bolak-balik? Yang ketiga dulu, yang menanyakan keyakinan kita dahulukan, baru yang pertama kita dan atau sebagainya. Insya Allah bisa itu ya. Kenapa? Karena selama kita belum membuat keyakinan kelas, kita pertama dulu kita membuat keyakinan kelas. Jadi apa keyakinan kelas tadi kalau kita sudah membuat? Kita harus berkata sopan Bu. Nah, tadi kamu apa? Ya Bu, saya salah. Saya berkata kasar. Nah, itu bisa kita bolak-balik. Jadi sesuai dengan kebutuhan kita. Benar yang mana yang kita gunakan. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah dalam pembuatan keyakinan kelas itu bisa kita tambahkan apabila ada perbuatan yang salah dan belum kita masukkan di keyakinan kelas? Kita membuat keyakinan kelas itu berdiskusi antara
guru kelas dan siswa itu kita berdiskusi bersama-sama mana yang patut kita masukkan menjadi keyakinan kelas, mana yang tidak. Selama kok ada perbuatan yang belum kita masukkan menjadi keyakinan kelas, kok ada yang melanggar, bagaimana anak ini ada teman kita yang melanggar, bagaimana kalau kita memasukkan contohnya pas kita pulang ada masih beristirahat, ada anak yang mau enak-enak. Ini kan juga mengganggu pembelajaran deh. Bagaimana kalau waktu kita pembelajaran tidak boleh makan? Oh ya, aku setuju. Kita tambahkan lagi sesuai dengan kebutuhan. Mungkin itu Linda yang bisa saya sampaikan. Bagaimana? Ini terima kasih luar biasa, tepuk tangan. Selanjutnya mungkin ada yang mau disampaikan? Wah, kunci monggo Bu Heri. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas diseminasi, pemaparan atau penyampaian tentang budaya positif ini. Saya terus terang baru mendapatkan ilmu baru tentang paradigma baru dan pembelajaran segitiga restitusi dan beberapa hal tentang materi budaya positif. Yang saya ingat dari pemaparan tadi, yang pertama ada konsep disiplin dengan identitas yang tegar, yaitu pemberian hukuman dan penghargaan, dan konsep disiplin dengan identitas sukses melalui konsekuensi dan restitusi. Insya Allah saya sebagai guru kelas 5 akan mempraktikkan ini dalam menyelesaikan masalah sehingga siswa-siswi kelas 5 bisa terwujud karakter yang kuat dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Heri atas masukannya. Memang Bapak Ibu Guru, tujuan dari kita berdisiplin positif ini supaya kita lebih membuat siswa kita menjadi karakter, bertanggung jawab, mengakui kesalahan kita masing-masing. Tapi di sini ada mungkin satu perbuatan ya, ada yang mesti tanju. Penghargaan itu ada yang mungkin Bu, anak-anak kita beri tepuk tangan, kita beri apa itu, mungkin kita beri bintang 1, apa itu termasuk penghargaan. Itu menurut saya adalah motivasi. Kalau penghargaan itu berupa hadiah barang. Oke, sampun nggih? Mungkin hanya demikian pemaparan saya, semoga bermanfaat dan kita bisa mempraktekkan di kelasnya masing-masing supaya sekolah kita menjadi lebih maju, lebih berprestasi dan menjadi sekolah yang luar biasa. Dan semoga ini nanti kita tutup dengan materi hari ini, berdisiminasi tentang budaya positif. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan semoga Bapak Ibu mundur dalam keadaan selamat sampai rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, saya atas nama Suyono SPD, Kepala Sekolah SD Negeri 1 Piton, Kecamatan Gunung, Kabupaten Pacitan, menyampaikan syukur alhamdulillah dan selamat kepada Ibu Naning Nuryantin SPDI, Guru SD Negeri 1 Piton, yang telah menyampaikan pemaparan dalam rangka calon guru penggerak angkatan ke-7 yang menyampaikan pemaparan modul 1.4 dengan judul Budaya Positif. Saya mengapresiasi, mengamati dengan seksama dalam penyampaian tadi sangat bagus, berjalan lancar dan runtut sekali dengan penjelasan yang sangat jelas. Kami bersama Bapak Ibu Guru ikut mendengarkan, menyimak dengan seksama. Kesan kami dari poin-poin atau isi materi yang pertama adalah banyak ilmu baru yang kami terima, yaitu tentang guru penggerak, artinya tergerak, menggerakkan dan bergerak maju. Yang kedua,
guru kreatif, inovatif, dan berwawasan luas. Guru dituntut harus sabar, semangat, dan guru itu harus punya dedikasi yang tinggi. Guru mengelola kelas dengan baik atau guru sebagai manajerial, tentunya guru harus bisa mengelola sumber belajar, waktu, dan organisasi kelas. Kemudian berikutnya adalah keyakinan kelas. Artinya kebersihan, kedisiplinan, tertib, dan taat patuh pada peraturan sesuai dengan keyakinan dari hatinya sendiri. Kemudian berikutnya adalah restitusi segitiga. Proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan sehingga karakter mereka bisa menjadi lebih kuat. Berikutnya Bapak Ibu yang saya hormati, pesan kepada yang bersangkutan Ibu Nanin Nuryantini SPD supaya tetap semangat, panjenengan nanti bisa tuntas selesai dengan baik dengan hasil yang maksimal. Kemudian yang kedua, kepada Bapak Ibu guru semuanya, monggo panjenengan ikuti jejak dari Bu Naning Nuryantini untuk mengikuti sebagai calon guru penggerak angkatan berikutnya, supaya pendidikan kita akan lebih maju, bergerak maju ke depan. Yang terakhir, mari kita tetap mengembangkan diri agar kedepannya agar lebih baik sebagai guru kreatif, inovatif, bergerak maju, mengikuti zamannya. Akhirnya, semoga kita selalu sehat, semangat, guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ferry Weniati dari SDN Negeri 1 Piton. Menurut saya, apa yang telah dipaparkan oleh Ibu Naning Nuryantini tentang budaya positif sangat bagus untuk diterapkan di sekolah kita ini. Karena siswa-siswi kami masih melaksanakan disiplin karena faktor ekstrinsik, yaitu karena takut dihukum. Kita jadi tahu posisi yang baik untuk kita sebagai guru. Apa kita ingin menjadi penghukum, pemantau, atau manajer? Semoga kita bisa menerapkan di lingkungan sekolah kita, bisa menumbuh kembangkan disiplin ekstrinsik, yaitu kesadaran dari dalam siswa sendiri. Kiranya cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah aksi nyata saya modul 1.4 tentang budaya positif. Cukup sekian, terima kasih. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.